anak-anak atau warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Betul. Jadi sebenarnya Semua anak itu anak mungkin kebutuhan khusus atau yang reguler gitu, itu mereka punya hak dan pemerintah harus hadir di dalam pendidikan. Tapi tentu terbatas ya gitu. Ada pemerintah melakukan banyak upaya ya untuk memberikan hak anak-anak kebutuhan khusus ini untuk mendapat pendidikan. Contohnya mendorong sekolah-sekolah untuk menerima anak-anak ini gitu, namanya sekolah inklusi. Mereka harus diterima, tapi tentu kan kebutuhan tiap anak berbeda. Ada memang yang bisa mengikuti, ada yang sampai lulus SMA, ada yang bisa sampai SMA, ada sampai kuliah gitu ya. Jadi memang kondisi tiap anak kebutuhan khusus itu berbeda. Betul, di situ orang tua mulai berpikir, wah kita tidak bisa mengharapkan semuanya kepada sekolah atau kepada pemerintah, karena yang paling mengerti anaknya adalah orang tua masing-masing. Jadi sehingga ada orang tua yang saya kayaknya nggak butuh nih akademis, saya butuhnya life skill. Tapi salah satu juga pemerintah itu di dalam data pokoknya mereka juga ingin mendata sebenarnya gitu. Jadi apa peran pewaris bangsa saat itu sebagai satuan pendidikan yang sudah terdaftar, mendapat referensi yang terdaftar di pemerintah adalah mendata. Jadi dalam data itu salah satunya memang pemerintah bertanya gitu, mana yang kebutuhan khusus gitu. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya gitu ya kalau untuk mendata, bukan jadi untuk daftar di pewaris bangsa tidak harus ikut pembelajaran di pewaris bangsa, tidak harus ikut ujian. Ada juga yang daftar ke pewaris bangsa hanya untuk supaya terdaftar aja, terdata gitu. Tapi memang akhirnya diserahkan kepada keluarga, tapi pemerintah di situ hadir itu mereka sebenarnya ingin mendata berapa sih anak kebutuhan khusus dan sejauh mana mereka tertangani gitu. Jadi memang itu cukup menjadi concern pemerintah karena itu adalah hak mereka, hak setiap anak gitu, bukan hanya anak-anak yang normal ya gitu. Sebenarnya tidak ada normal, semua tuh kebutuhan khusus, semua tuh tidak ada normal. Tidak kita pun kadang-kadang orang tua pun ya kebutuhan khusus ya. Iya, sebenarnya jadi sebenarnya bahwa mereka punya kebutuhan khusus. Nah seperti itu ketika membuat homeschooling, ketika bertanya kurikulumnya seperti apa, ada nggak program buat anak homeschooling? Ya kami kembali kalau di pewaris bangsa memang terbentuknya dari orang tua yang ingin mendidik sendiri anaknya dengan kurikulum yang sesuai gitu. Jadi silahkan kalau untuk ke pewaris bangsa hanya untuk mendatanya gimana pembelajarannya, silahkan buat sendiri, silahkan mengatur sendiri kurikulumnya. Tapi kami akan membantu pertama di dalam legalitas ya, di dalam jadi mungkin mendata ke pemerintah karena di Dapodik data pokok peserta didik itu ditanya apakah kebutuhan khusus, kebutuhan khususnya pun dirinci ini gitu. Jadi di situ kami mengerti bahwa pemerintah sebenarnya ingin mendata ya berapa sih anak kebutuhan khusus dan berapa yang sudah ternaungi, walaupun layanan pendidikannya tentu berbeda. Tapi pemerintah ingin hadir ya di situ, itu karena tanggung jawab negara juga gitu. Nah jadi yang jadi peran pewaris bangsa apa ya, mendata kepada masukkan data ke pemerintah. Kemudian legalitas lainnya kadang nih ada yang keluar negeri gitu. Saya nggak tahu ada yang keluar negeri, kadang mereka keluar negeri itu untuk visa mereka tuh dibutuhkan harus terdaftar di mana, sekolah mana gitu. Karena kan mungkin takut kalau misalnya akhirnya menetap di sana gitu. Jadi kalau keluar negeri sering mereka umumnya minta surat referensi bahwa dia terdaftar di mana gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh lembaga. Tapi sekarang ada info-info dari pemerintah, ada apalagi dengan Merdeka Belajar itu kita bisa menentukan sendiri capaian belajarnya. Tapi dari pemerintah memberikan acuan capaian belajarnya bagaimana, apa yang dari pemerintah diharapkan. Tapi untuk mencapai di situ kan tidak harus seperti anak sekolah-sekolah umumnya reguler ya gitu. Nah, jadi misalnya untuk tahu tentang Pancasila misalnya, kan tidak harus hafal Pancasila adalah ini gitu. Tapi kan sambil ngobrol gitu ya, sambil ini cara belajarnya gitu. Mungkin bisa sambil lihat gambar atau bisa sambil dengar lagu gitu ya, dengan mungkin Garuda Pancasila gitu. Nah itu yang bisa tahu itu kan tentu
yang mendampingi ya, yang bisa mengerti, paling Yang mengerti. penting tujuannya ya. Yang penting misalnya tujuannya pemerintah tuh ada sebenarnya ada capaian pembelajaran untuk anak SLB sebenarnya. SLB. Nah, kami menaungi, kami mewadahi para orang tua yang mendidik sendiri anaknya, tapi ya ingin ada naungan gitu ya. Walaupun kami serahkan kepada keluarga. Kenapa? Salah satu nilai di Pewaris Bangsa adalah mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua. Jadi kami memang tahu bahwa orang tua lah yang mendapat hikmat ya daripada Tuhan untuk bagaimana mendidik anak ini, mengarahkan anak ini. Seperti yang minggu lalu, tidak ada yang anak-anak yang tercipta kebetulan atau salah gitu. Harusnya buatnya kayak gini, Tuhan salah gitu, Tuhan salah bikin gitu. Kalau kita kan kadang mungkin bikin sesuatu, salah lagi, mungkin ganti lagi. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan. Ketika ada kejadian, Dia menciptakan dengan baik adanya gitu ya, semua dengan baik, Dia menciptakan dengan baik. Kita percaya juga yang bilang anak kebutuhan khusus kan sebenarnya label dari masyarakat ya, bahwa dia ada kebutuhan khusus. Tapi bagi Tuhan sebenarnya kan tidak ada ya label itu. Semua adalah anak-anak itu, semua yang tercipta adalah berharga di mata Dia.